Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik terkait apa, siapa, dan mengapa pustaka informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan. Yang pertama, kata informasi sebenarnya muncul dalam ilmu perpustakaan setelah ilmu perpustakaan sudah berusia cukup lama di bidang ini. Kata informasi sendiri muncul setelah komputer banyak digunakan pada ilmu perpustakaan, dan kata informasi sendiri muncul pada tahun 1970-an. Bisa dibilang ilmu perpustakaan menunggu waktu yang cukup lama, sekitar 100 tahun, untuk menambahkan kata dan informasi sendiri ke dalam studinya karena revolusi komputer ini. Ini sebenarnya hal yang mendasar yang perlu kita tahu untuk mempelajari lebih lanjut ilmu perpustakaan dan informasi. Ketika ilmu perpustakaan menjadi ilmu perpustakaan dan informasi, ilmu ini konsisten dengan karakter awalnya, yaitu ilmu yang mempelajari institusi sosial budaya. Tetapi pada dasarnya, ilmu perpustakaan dan informasi tidak hanya mempelajari dampak sosial budaya dari revolusi komputer itu sendiri, tetapi seluruh revolusi komunikasi, mulai dari buku sampai komputer, misalnya buku, koran, foto, majalah, film, radio, dan televisi, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian selanjutnya, ilmu perpustakaan dan informasi ini sebenarnya mempunyai pandangan dasar untuk mempelajari lebih lanjut ilmu ini. Pertama, itu adalah informasi. Informasi ini sebenarnya beda dengan kebenaran. Untuk mendapatkan kebenaran seseorang, kita sering memerlukan sebuah informasi. Jelas di sini dikatakan bahwa semakin banyak informasi, semakin kita bisa mengetahui suatu kebenaran. Yang kedua, ada informasi bukan material melainkan tindakan. Misalnya, khususnya yang bersifat timbal balik atau yang bisa disebut interaksi, khususnya bagi interaksi kita sesama manusia. Namun kita tahu bahwa di alam semesta ini tidak hanya terjadi tindakan antar manusia, melainkan interaksi antar non manusia yang melibatkan sesuatu yang dapat juga kita sebut sebagai informasi. Yang ketiga, ada informasi mengandung aspek material, sehingga kita dapat dikelola melalui teknik dan teknologi yang melibatkan mesin dan alat-alat buatan manusia yang khusus dibuat untuk hal ini. Sebenarnya teknologi dan mesin bisa menjadi bagian dari interaksi yang sebelumnya sudah saya uraikan. Hal tersebut juga menyebabkan sebagai fenomena buatan manusia, yaitu handmade. Yang keempat, ada data, informasi, dan pengetahuan akan lebih tepat jika dilihat sebagai sebuah kesatuan. Pembicaraan tentang hal ini tidak mungkin lepas dari pembicaraan tentang dua hal yang lain. Demikian pula, pembicaraan tentang data dan pengetahuan tak mungkin lepas dari pembicaraan tentang sebuah informasi. Sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan ke ilmu perpustakaan dan informasi. Di satu dekade terakhir ini, ilmu perpustakaan dan informasi berada dalam posisi terdesak karena keberadaannya, khususnya di Indonesia, dipertanyakan. Bersamaan dengan melonggarnya suatu kebebasan berekspresi dan berpolitik, teknologi informasi seolah-olah menjadi satu-satunya sarana yang dianggap tepat dan memadai untuk mencari, bertukar, beradu pendapat, dan berdagang sebuah informasi.
Perlu kita tahu bahwa faktanya khususnya di Indonesia ini tingkat kebiasaan dalam membaca buku dan rendahnya peringkat keberaksaraan di masyarakat itu kurang. Saat ini juga terdapat dua gejala fenomenal yang ada di bidang ini. Pertama, keleluasaan berekspresi, dan kedua, meluasnya penggunaan peranan digital yang menimbulkan kekhawatiran mendasar bukan saja karena kebiasaan sehari-hari atau sopan santun yang berubah, namun sendi-sendi kehidupan pun ikut berubah. Walaupun setiap negara mempunyai latar belakang yang berbeda, tetapi terlihat jelas bahwa di Indonesia ini dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi lebih mengutamakan sisi dari praktisnya daripada sisi maknawi dari perpustakaan itu sendiri. Orientasi dari teknik praktis ilmu perpustakaan dan ilmu informasi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh perkembangan perpustakaan sebagai instrumen yang ditentukan oleh keaktifan negara atau pemerintah dalam menandai pengembangannya, tetapi juga oleh layanan dari Universitas Penyelenggara Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Indonesia terhadap orientasi tersebut. Kemudian, akibat dari orientasi aspek praktis atau teknis dan ketidakikatan dengan disiplin induknya, maka ilmu perpustakaan dan ilmu informasi ini di Indonesia juga memperlihatkan kesan mengabaikan perkembangan teori yang ada. Hal ini bisa juga menyebabkan perkembangan ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia membentuk keraguan masyarakat sendiri tentang akademik ilmiahnya. Mereka mempertanyakan hal-hal seperti apakah benar ilmu perpustakaan dan ilmu informasi ini sebuah ilmu yang dikajinya hanya praktik atau prosedur teknis, atau bisa saja mempertanyakan apakah ilmu perpustakaan dan informasi memiliki teori sendiri atau tidak. Kemudian kita akan melanjutkan tentang pustaka. Menurut Pupo Wardojo dan Seran pada 2016, mereka menyatakan bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah persoalan ontologi, yaitu bagaimana menjelaskan hakikat kenyataan dalam konteks empiris positivistik, histori kontekstual, dan perpaduan integrasi di antara keduanya. Pendekatan kontekstual tersebut menekankan pengetahuan sebagai sebuah penemuan yang tersituasi oleh sebuah konteks historis. Sebenarnya kata perpustakaan dalam ilmu perpustakaan dan informasi itu sendiri mengandung di dalamnya kata pustaka, dan sesungguhnya inilah objek kajian, bukan perpustakaannya sendiri. Sebagai kata bentukan perpustakaan, segala sesuatu urusan tentang pustaka, sama halnya dengan perdagangan, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang. Tetapi sebenarnya hal pustaka sendiri jarang sekali diperbincangkan oleh masyarakat sendiri. Kata pustaka ini jarang sekali dipelajari lebih mendalam, termasuk oleh universitas yang selama ini lebih berorientasi kepada penyelenggaraan perpustakaan itu sendiri. Sebenarnya, kata pustaka itu sendiri bukanlah kata orisinal bangsa Indonesia. Dari penelusuran yang sudah ada, ditemukan faktanya bahwa kata pustaka ini sudah sebenarnya digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke Jazirah India. Sebenarnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar tentang sistem tulisan dan bangsa Iran sendiri. Kata aslinya adalah post atau posta, yang berarti kulit binatang dan merujuk ke material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menerangkan tulisan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya di wilayah itu dari segi media dan teknologi tulisan.
Kita di Indonesia menggunakan kata pustaka karena pengaruh dari kebudayaan India atau Hindu di kerajaan-kerajaan Nusantara. Sementara pada suku bangsa Melayu juga sudah menyerap kata dan makna pustaka ke dalam khasanah bahasa mereka. Fakta ini menegaskan bahwa di dalam bahasa Indonesia arti kata pustaka sebenarnya bukanlah buku. Di Indonesia jelas bahwa buku diserap dari bahasa Belanda yang book atau bahasa Inggrisnya book. Dari awal pun sudah jelas bahwa buku itu berhubungan dengan teknologi cetak. Di masa kini, kata perpustakaan memang identik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyimpanan buku atau koleksi buku. Secara umum, seringkali perpustakaan menimbulkan kesan tentang sebuah tempat atau lokasi di mana orang menemukan sejumlah besar buku. Dan ini terutama merujuk ke buku tercetak yang terbuat dari kertas. Walau kini sudah semakin umum pula orang merujuk ke buku elektronik atau yang bisa disebut dengan e-book. Namun, berbagai pihak, baik kalangan awam maupun akademisi, mengartikan dan menyamakan perpustakaan dengan sebuah gedung di mana buku dapat ditemukan dan dipinjam. Hal ini adalah lumrah belaka karena memang selama ratusan tahun sejak perkembangan perpustakaan, khususnya setelah mesin cetak ditemukan, media buku merupakan koleksi utama. Terkadang juga pengertian dari perpustakaan ini terkadang rancu dengan istilah-istilah seperti pustaka, pustakawan, kepustakawanan, dan ilmu perpustakaan. Secara harfiah, perpustakaan sendiri masih dipahami sebagai sebuah bangunan fisik tempat menyimpan buku-buku atau bahan pustaka. Dari perkembangannya, ini menempatkan perpustakaan menjadi sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Dari kata pustaka sendiri, lalu berkembanglah istilah pustakawan, kepustakaan, ilmu perpustakaan, dan kepustakawanan yang akan dijelaskan berikutnya. Yang pertama, ada kata pustakawan. Ini berarti orang yang bekerja pada lembaga-lembaga perpustakaan atau yang sejenis dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal. Yang kedua, ada kata kepustakaan yang berarti bahan-bahan yang menjadi acuan atau bacaan dalam menghasilkan atau menyusun tulisan baik berupa artikel, karangan, buku, laporan, dan sejenisnya. Ilmu perpustakaan berarti bidang ilmu yang mempelajari dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan baik dari segi organisasi koleksi, penyebaran, dan pelestarian ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, serta jasa-jasa lainnya kepada masyarakat. Hal lain yang berkenan dengan jasa perpustakaan dan peranan secara lebih luas. Lalu yang terakhir ada kepustakawanan. Hal ini berarti hal-hal yang berkaitan dengan upaya penerapan ilmu perpustakaan dan profesi kepustakawanan. Aktivitas utama dari perpustakaan sendiri adalah untuk menghimpun informasi dalam berbagai bentuk atau dalam berbagai format untuk pelestarian dari bahan pustaka itu sendiri dan sumber informasi atau sumber ilmu pengetahuan lainnya. Nah, maksud dari pendirian perpustakaan sendiri adalah untuk menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus-menerus, diolah, dan diproses. Hal ini juga sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya atau yang lainnya melalui aktivitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi. Lalu kemudian sebagai seorang pustakawan atau seseorang yang melakukan kegiatan perpustakaan dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai tugasnya yang berdasarkan pengetahuan kepustakawanan yang dimilikinya, mereka harus memiliki kode etik. Nah, kode etik yang dilaksanakan oleh pustakawan sendiri ini berlaku untuk pustakawan PNS dan non-PNS yang bekerja pada unit-unit seperti perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Kode etik dari pustakawanan ini sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, kemudian ada
kewajiban pustakawanan, dan yang terakhir ada sanksi-sanksi. Pertama, pembukaan itu terdiri dari alinea pertama yang ada batasan atau definisi dari pustakawanan, yang kedua ada sosialisasi profesi pustakawan ke masyarakat, dan etika profesi sebagai pedoman kerja. Lalu kemudian ada alinea kedua yang berisi tentang landasan dasar dari tugas-tugas pustakawanan, dan ada alinea ketiga tentang prinsip yang tertuang dalam kode etik ini. Kemudian kewajiban pustakawanan ini terdiri dari 5 bagian, yaitu kewajiban masing-masing pustakawan kepada yang bersangkutan, dan yang terakhir ada sanksi-sanksi. Untuk itulah tadi beberapa penjelasan tentang topik yang terkait, yaitu pustaka, informasi, dan ilmu perpustakaan khususnya di Indonesia ini. Terima kasih.